Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat merayakan Hari Pasutri, hari pasangan suami istri. Ini khusus untuk yang pasutri sah, yang pasutra belum. Pasangan suami istri. Kemarin tanggal 16 Oktober 2021 banyak orang posting melalui media sosial melaksanakan kebaktian dan ibadah perayaan Hari Pasutri. Tentunya Bapak Saudara orang beriman, ini ada alasannya. Memulihkan kembali kehidupan persekutuan pasangan suami istri Kristen. Bertolak dari Hari Pasutri, bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini Rut pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Bapak Saudara orang beriman, kalau kita ada kebutuhan yang mendesak, pasti mama-mama akan ambil keputusan gade barang berharga di Pegadaian. Itu kalau kebutuhan yang mendesak. Bisa gade emas, bisa gade SK, bisa gade sertifikat tanah, dan juga bisa gade barang-barang berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Tetapi tentunya bahwa apabila sebelum jatuh tempo, pasti mama juga berpikir, wah ini mau tebus ke mana bayar bunga tiap bulan ini. Tetapi karena ini merupakan barang berharga, orang akan berupaya untuk menebus. Supaya jangan pakai kata pegadaian putus. Maksud orang untuk menebus adalah untuk mempertahankan barang tersebut. Supaya jangan jatuh ke tangan orang lain, tetapi tetap menjadi milik pribadi yang berharga. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tema yang sangat menonjol dalam kitab Rut adalah tentang penebusan. Tindakan Boas menebus dan kemudian membebaskan tanah Elimelek, menikahi Rut adalah tindakan penebusan kerabat menurut adat istiadat orang Yahudi. Konsep penebusan dalam kitab Rut didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa seseorang memiliki peran sebagai penebus yang bertanggung jawab atau yang berkewajiban untuk menebus kerabat dekatnya demi mengalami suatu penebusan, mempertahankan garis keturunan, dan juga mempertahankan warisan keluarga. Kotong dengar juga ada banyak tradisi orang, mungkin juga ada di NTT. Kalau seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan dia anak sulung, kemudian sebelum mendapatkan keturunan dia mati, siap-siap sudah yang jadi adik kedua tuh mesti kawin, itu tante-tante lain. Dengan maksud untuk mempertahankan garis keturunan dan juga mempertahankan warisan keluarga. Kalau setelah itu yang nomor 2 mati, nah yang nomor 3 siap sudah kawin, itu nenek-nenek. Dengan maksud untuk mempertahankan garis keturunan dan keluarga. Tentunya bahwa budaya ini sampai hari ini tidak berlaku lagi. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dalam Rut pasal 4, setelah Naomi ditinggal mati oleh Elimelek dan 2 putranya, maka Boas memilih untuk memulihkan garis keturunan keluarga Elimelek dan Naomi. Kata firman Tuhan dengan menikahi Rut, dan kemudian dari anak Rut dianggap sebagai anak Naomi. Pada pasal yang ke-16 dari bagian firman Tuhan ini, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya.
Artinya bahwa itu Rut dan Boas punya anak. Tetapi diangkat oleh Naomi dikenakan marga Elimelek. Namun tentunya bahwa penebusan juga memiliki makna yang lebih dalam lagi bagi bangsa Israel. Mereka diarahkan untuk terus berharap kepada Allah yang telah berjanji untuk memulihkan bangsa Israel. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu dan engkau ini kepunyaanku. Bapak saudara orang beriman, pada dasarnya bahwa Allah sendiri yang telah menebus dan telah memulihkan Naomi dan Rut. Sebab Allah yang telah memiliki rancangan yang besar melalui kehidupan Rut, bahwa dari keturunan Boas dan Rut akan melahirkan Obed. Ada yang nama Obed di sini kok. Tapi itu bukan Obed anak Rut. Salam Bapak. Akan melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai yang adalah ayah Daud. Dan dari keturunan Daud akan lahir penebus manusia, yaitu Yesus Kristus, yang akan memulihkan semua orang percaya untuk kembali memiliki relasi yang baik dengan Allah. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam konteks cerita Boas menebus Rut dan Naomi sebagai tujuan dari penebusan Allah bagi umat manusia. Penebusan ini tentunya dimulai dari tengah-tengah keluarga yang rapuh. Keluarga yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Naomi mengalami suatu kepahitan di hidup setelah dia meninggalkan Bethlehem Yehuda, kemudian ada di tanah Moab. Dia mengalami suatu keadaan yang rapuh. Ditinggal mati suaminya, tetapi juga dua orang anaknya, Klion dan Mahlon. Ini merupakan suatu tekanan yang sangat berat, suatu pergumulan kondisi keluarga yang sangat rapuh. Tetapi tentunya kasih Allah begitu besar dalam rancangan yang luar biasa. Allah membawa kembali Naomi dan Rut ke Bethlehem. Dan di sana Allah memiliki rancangan untuk kembali memulihkan keluarga Naomi dan Elimelek. Boas mengambil suatu keputusan yang tentunya sangat berkonsekuensi, yaitu rela berkorban. Ada banyak pergumulan keluarga Kristen sebagaimana pergumulan Naomi. Ada rumah tangga yang tidak harmonis. Begitu baru kawin 1-2 hari, setelah berkat, udah bilang kotong bulan madu. Itu baru bulan pertama, bulan kedua. Masuk bulan ketiga, keempat karena perbedaan kemudian tidak harmonis. Tesan bulan madu lain. Sudah tadi pembulan itu sudah ada, tinggal bulan sabit. Hari-hari berpotong. Ada banyak keluarga yang tidak harmonis karena perbedaan. Karena berbagai-bagai pergumulan hidup. Karena berbagai-bagai latar belakang. Rumah tangga yang mengalami kerapuhan. Keretakan hubungan suami istri. Sampai menuju kepada perceraian. Rapuh karena ada wanita idaman lain. Rapuh karena ada pria idaman lain. Itu jangan mencari wilayah lain selain istri. Itu jangan minum obat yang lain selain suami. Karena dia adalah obat yang mujarab. Tetapi kemudian karena dan maka terjadi hubungan yang retak antara suami dan istri. Orang ketiga maupun keluarga juga terkadang menjadi alternatif. Kerusakan hubungan suami istri. Rumah tangga diambang kehancuran. Dan tentunya bahwa ada pergumulan lain. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ngomong kekerasan dalam rumah tangga ini jangan semua lihat di bapak-bapak. Bilang oh itu dong itu. Kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi kadang-kadang oleh mama-mama. Sonde kasih makan laki itu juga KDRT. Tekanan psikis. Begitu mau taruh makanan di meja saja, dia pengulut boto-boto, 1000 kata keluar. Baru kemudian 1 piring nasi datang.
Itu juga KDRT mama-mama. Begitu kalau sambil dia sementara memasak di dapur, bapak datang sampai tacu dong, terbalik. Itu juga KDRT. Bapak-bapak bisa tekanan psikis. Akhirnya 1-2 hari kau lihat di jalan tarik-tarik leher. Kenapa? Mama pun kerja, bapak tuh mulai stroke. Kekerasan dalam rumah tangga. Orang mengalami tekanan fisik dan psikis, tetapi juga karena tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Ini merupakan gambaran keluarga yang rapuh. Berbagai-bagai masalah dan persoalan rumah tangga yang menekan. Dan harus ada yang mau berkorban untuk menebus, untuk menampingi, untuk memulihkan, untuk mendoakan. Dan gereja harus menjadi tempat yang benar sebagai bagian rencana penebusan dan pemulihan Allah bagi setiap pergumulan keluarga Kristen. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ada pun tujuan penebusan dalam kitab Rut yang tentunya datang dan memberkati kita dari bagian firman Tuhan ini. Sebenarnya ini merupakan gambaran implikasi penebusan Allah bagi kehidupan orang percaya. Karena itu tentunya kitab Rut ini memiliki tujuan yang sangat besar. Yang pertama, ada sekitar 10. Yang pertama, penebusan secara konteks dalam kitab Rut tentunya adalah tindakan untuk mendapatkan perlindungan melalui pernikahan. Tempat berlindung ialah rumah tangga. Ingat mama-mama, tempat berlindung itu di dalam rumah tangga. Kalau yang di luar rumah tangga itu bukan tempat berlindung. Yang baru nikah dan nikah baru di sini belum ada. Mio itu berjejer. Pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Dari tanggal 3 Oktober sampai dengan hari ini. Semua orang bangun bikin pasutri. Itu baru. Nanti kalau lama-lama kau dalam rumah sukaco, mulai cari perlindungan di luar rumah tangga. Sonda melihat lagi rumah tangga sebagai tempat perlindungan yang Allah sediakan. Awalnya ada 2 yang bangun bikin rumah tangga. Begitu sukaco balap cari Bapak RT, itu sudah di luar rumah tangga. Bapak RT son bisa cari Bapak RW. Bapak RW son bisa datang cari Bapak Desa. Lanjut Bapak Desa son bisa lanjut pos 1. Itu sudah di luar rumah tangga. Ingat bahwa ketika kita mencari kenyamanan, mencari perlindungan di luar rumah tangga. Baik kok sebentar setelah lapor di polisi, nah pulang laki bilang, mari mak, mari masuk hatiku mutninat lepas pas. Tetapi kalau dibilang angka barang dan pindah pi kantor polisi, karena di sana lebih nyaman, itu jadi soal. Ingat bahwa tempat perlindungan yang tepat adalah di dalam rumah tangga. Karena itu di dalam rumah tangga tidak seharusnya menjadi duri. Untuk kemudian orang tidak merasa nyaman. Rumah tangga harus menjadi tempat kedamaian, tempat kebahagiaan, serta keamanan yang didapatkan dari sebuah pernikahan dan kebersamaan suami dan istri. Harus menjadi tempat yang nyaman. Yang kedua, penebusan secara konteks dalam kitab Rut ialah menegakkan milik pusaka orang lain. Ini merupakan tradisi orang Israel, tradisi orang Yahudi. Dia pun nama tradisi Levirat yang tadi beta kasih tahu dari awal. Kalau setelah dia pun itu suami mati, kalau kakak dia pun adik masih hidup, nah kace sudah bisa kok. Kalau yang nomor 2 sumati kace lain bisa kok. Tetapi tentunya bahwa budaya ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempertahankan garis keturunan, untuk mempertahankan marga, untuk mempertahankan milik pusaka. Dalam kitab Rut yang mengharuskan Boas menebus tanah milik Elimelek yang telah mati.
menegakkan milik pusaka orang lain, yaitu dengan menikahi Rut. Tetapi juga dalam kitab Rut, penebusan bukan hanya menebus benda, tetapi juga menebus orang. Dalam tindakan penebusan ini Boas harus menikahi Rut untuk kemudian menegakkan nama Elimelek melalui anak Rut. Tentunya bahwa Bapak saudara ini membutuhkan pengorbanan. Kalau dikotong kau bilang bukan bepunya, nabe mau piko batas sosok. Biar kau dia mau janda, na janda di situ, tapi memang betul. Jangan sampai bapak-bapak ini minta maaf ya bapak-bapak. Janda dong itu begitu lihat, apalagi kalau pena tua. Hari-hari dia bikin jadwal pelayanan itu hanya dihitung mama sa. Begitu syukur-syukur kalau di dalam itu rumah ada 5 orang. Tetapi kalau 1 orang saya jadi soal bapak mama. Siapa mau tutup mata dan siapa mau buka mata? Akhirnya begitu keluar, neno-neno janda loh. Neno-neno jadwal pelayanan. Begitu sampai di laporan pelayanan, ini mama janda pun nama paling banyak. Minta maaf yang janda-janda bukan berarti menyinggung, tetapi ada yang begitu. Berpenampilan kurang waras. Akhirnya bapak-bapak begitu lihat itu bunga di dalam rumah sebagus begitu, dia bilang, hei itu bunga di rumah itu duri banyak. Pergi saja kau lihat itu bunga yang son berduri. Iya tapi dia mematikan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa dalam hal ini butuh pengorbanan. Boas harus berkorban. Walaupun bahwa Boas bukan saudara dari Mahlon ataupun Kilion. Tetapi dalam hal ini bahwa Boas merupakan bagian dari keluarga Elimelek yang harus menebus Rut dan Naomi, menebus milik pusaka Elimelek, untuk kemudian ketika penebusan itu dijalankan maka ada bagian yang telah Tuhan rancangkan, yaitu melalui keturunan Boas dan Rut akan ada garis keturunan berlanjut sampai kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, penebusan ini menggambarkan pemeliharaan Allah bagi kehidupan orang percaya. Dalam karya penebusan Allah melakukan tindakan-tindakan khusus demi menggenapi perjanjiannya untuk selama-lamanya sebagai bukti pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Dan karena itu Allah telah menunjukkan kasih karunia yang besar. Dia telah mengerjakan penebusan yang besar bagi setiap orang karena cinta kasih Allah yang besar. Bukti pemeliharaan Allah kepada manusia, sehingga dia menebus kita menjadi milik pusakanya. Milik pusaka yang tidak tergantikan. Ini merupakan gambaran dari cerita kehidupan Boas dan juga Rut. Allah benar-benar telah mengambil satu konsekuensi bahwa kita harus menjadi orang-orang yang ditebus, karena Allah memiliki karya yang besar dalam penebusan bagi setiap orang percaya. Yang keempat, Bapak saudara, penebusan dalam kitab Rut menggambarkan penebusan yang dilakukan oleh Kristus bagi manusia dari hukuman dosa. Penebusan yang dilakukan adalah penebusan bagi manusia dari hukuman dosa. Ini adalah bukti dari cinta kasih Allah yang besar. Bukti dari cinta kasih Allah untuk menebus. Bukti dari cinta Allah untuk memulihkan setiap keluarga dan rumah tangga Kristen. Bukan hanya bagi keluarga dan rumah tangga Kristen, tetapi bukti cinta kasih Allah kepada umat manusia. Bulan keluarga, Hari Pasutri, tepat di bulan Oktober. Tentunya bahwa hari ini kita bersama-sama diberkati oleh bagian firman Tuhan. Ini merupakan waktu di mana keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen harus mengalami penebusan dan pemulihan untuk dipakai menjadi bahagian penebusan Allah bagi dunia. Kita semua mau untuk dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Boas memberikan dirinya dalam rancangan Tuhan. Walaupun beresiko, walaupun ada konsekuensi, walaupun ada pengorbanan di sana, kita dituntut untuk kemudian kita memberi diri dengan kerelaan. Boas memberi dirinya untuk menebus Rut dan Naomi.
menebus milik pusaka Elimelek. Seorang suami tentunya juga dapat memberi diri untuk menebus istri dan anak-anak dan keluarganya melalui rela berkorban, bekerja keras, menafkahi, menjadi bagian melindungi keluarganya. Ini merupakan bagian dari penebusan. Seorang istri juga harus menjadi bagian di mana memberi diri untuk kemudian menjadi alat penebusan Tuhan. Menjadi bagian untuk menebus suami, anak-anak, keluarga dalam hal melayani, memberi cinta kasih. Ini merupakan bagian dari penebusan supaya keluarga-keluarga Kristen kembali dipulihkan. Setiap anak-anak kita juga diberi tanggung jawab sebenarnya untuk kemudian kita melihat keluarga sebagai suatu bagian di mana Tuhan berikan dan menempatkan kita di sana. Rumah tangga dan keluarga menjadi tempat yang aman untuk kemudian kita mencari jati diri yang sesungguhnya, tidak mencari jati diri di luar keluarga ataupun di luar rumah tangga, tetapi mencari jati diri di dalam cinta dan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa saya awali tadi, kemarin merupakan hari pasutri, hari pasangan suami istri. Tentunya bahwa dalam konsep ini, setiap pasangan suami istri harus menjadi penebusan bagi setiap pasangannya. Dengan cinta dan kasih Kristus yang besar harus menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan cinta dan kasih Kristus yang besar, maka kita juga akan dapat menebus kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Memberikan kehidupan keluarga dan rumah tangga untuk dipulihkan. Memberikan kehidupan keluarga dan rumah tangga untuk kemudian menjadi alat rencana baik Tuhan. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini membawa kita bahwa karena kasih yang besar membawa kita untuk rela berkorban. Hanya kasih yang besar saja yang kemudian membawa kita untuk kita mengambil tanggung jawab dalam kita menjadi alat penebusan Kristus. Baik untuk diri kita secara pribadi, baik untuk keluarga kita, rumah tangga kita, orang-orang di sekeliling kita, bagi gereja, dan juga bagi kehidupan bersosial. Bulan Oktober, bulan keluarga. Ini merupakan bulan di mana kita saling mendoakan supaya rumah tangga Kristen kembali dipulihkan dan ditebus oleh kasih Kristus. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.